Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali rekan-rekan di channel internet Bokeng Praktis ini. Kali ini saya akan melakukan sharing tentang variabel length subnet mask. Apakah rekan-rekan pernah mengetahui dan menjumpai suatu kantor atau perusahaan memerlukan 5 subnet, di mana beberapa subnet itu memerlukan IP address sebanyak 60, 50, 40, dan yang lainnya 10 dan 25, 5 subnet. Apabila kita subnet dengan teknik subnet biasa dengan 2 bit, maka subnetnya cuma dapat 4, kurang. Apabila kita perbanyak lagi subnetnya, jumlah yang 60, 40, dan 50 tadi tidak tersolusikan. Nah, itu apabila Anda alami atau Anda jumpai, ada teknik untuk solusinya. Penasaran? Ikuti video ini. Namun, sebelum saya mulai, jangan lupa ya, lakukan subscribe dan klik like ya, untuk mendukung pengembangan channel SE Suwono ini. Jangan lupa klik tanda lonceng apabila Anda ingin selalu mengikuti perkembangan channel ini. Teknik VLSM dengan metode grafik. Subnetting metode grafik, misalnya network address kelas C 192.168.250/24 memiliki IP address dengan ring 192.168.250/24 awalnya ini ya, sampai dengan 192.168.255/24. IP address kelas C tersebut akan disubnet dan diimplementasikan ke beberapa ruangan kantor dengan alokasi IP address sesuai dengan banyaknya user dan perangkat ataupun server yang ada di masing-masing ruangan. Prinsip subnetting, misalnya IP address kelas C 192.168.250/24, setiap disubnet dengan 1 bit ya, dengan mengambil bit host yang dijadikan subnet, maka hasil subnetnya adalah 2 subnet, yaitu subnet 192.168.250/25 dan 192.168.25128/25. Jadi bitcoinnya ya, ini ya, subnet ditulis dengan jumlah angka bitnya, ini sebutannya adalah bitcoin. Bitcoinnya subnet induk /24, sehingga bitcoin dari hasil subnet, 2 subnet ini, subnet induknya ditambah dengan 1, sehingga hasil bitcoinnya subnet keduanya adalah /25 ya. Jadi subnet induknya ditambah dengan 1. Jadi prinsipnya setiap suatu subnet ya, yang slashnya atau bitcoinnya berapapun, disubnet dengan 1 bit menjadi 2 subnet. Hasilnya adalah subnet dengan subnet mask bitcoinnya ditambah 1 dari induknya, yaitu 24 contohnya ini ya, menjadi 2525. Nah, prinsip subnetting tersebut yaitu setiap network atau subnetwork, jadi kalau sudah disubnet terus disubnet lagi, berarti kan yang akan disubnet adalah subnetwork ya. Setiap network atau subnetwork yang disubnet lagi menjadi 2 subnet, maka hasil masing-masing subnet
jumlah bitnya atau bitcoinnya bertambah dengan 1, ya. Bitcoin subnet induknya ditambah dengan 1. Misalnya kelas C yang tadi /24, Bitcoin subnet masnya 24. Setelah disubnet jadi 2, maka hasilnya Bitcoinnya adalah /25/25. Bitcoin subnet induk /24 lalu ditambah dengan 1, jadi hasilnya Bitcoinnya /25. Nah, ini dimodelkan dengan grafik ini. Ya, kita sudah mencari cara yang mudah nih ya. Tujuannya dibuat model grafik adalah supaya tidak ada IP address atau alokasi subnet yang telah dialokasikan tapi masuk ke subnet yang lebih besar yang lainnya. Jadi terjadi overlap ya. Dengan memakai grafik begini, ini lebih akurat pembagiannya. Nah, tadi yang contoh tadi ya 192.168.250/24 ya. Bitcoinnya /24. Nah, ini induknya ini. IP-nya 0 sampai 255. Nah, kita pecah nih ya. Tanda panah ini artinya dipecah menjadi 2. Satu induk subnet 0 sampai 255, totalnya 256, dibagi menjadi 2. Pecahannya pas perpecahan antara subnet adalah di titik IP 127 dan 128 belakangnya. Nah, ini yang paling awal ditandai 0. Ini yang awal yang di subnet kedua ditandai 128 ya. Ujung akhirnya 127, yang ujung akhirnya kedua 255. Ini perhatikan ya. Subnetnya kita tandai di sini /25 ini dibesarkan, kita tandai dengan 25 ya. Prinsipnya tadi ya. Jika satu subnet dipecah menjadi 2, maka subnet induknya ditambah 1 untuk menjadi subnet hasilnya ya. Oke. Selanjutnya untuk IP pertamanya yang menjadi subnet, perhatikan ini. Subnet pertama, potongan pertama adalah 0. Kita taruh di sini 0. Ya, jadi ini kita tinggal tulis saja 192.168.25 di sini. 192.168.25. Nah, ini angka 0 kita taruh di sini 0. Tadi kan /25 ya. Ya, jadi 192.168.25 Nah, berikutnya ini. Kan potongannya hasilnya subnet kedua dimulai dari 128. 128 inilah network address atau subnetwork untuk hasilnya yang di subnet ini ya, yang kedua ini yaitu 128. Kita pasang di sini 128. 192.168.25/128/25. Jadi dari 192.168.250/24 hasil subnetnya 192.168.250/25. Ini sebanyak 128 IP ya, 0 sampai 127. Yang kedua 192.168.25/25. Ini 128 sampai 255 juga 128 IP. Dari subnetwork sampai ke broadcast address-nya. Nah, apakah ada yang memerlukan subnet yang jumlah IP-nya tersebut? Karena kita butuhnya subnetnya banyak, ini kan masih terlalu besar. Belum ada yang memerlukan sekitar 125 IP di sini ya. Ini 128, ini 128 ya. Ya, IP untuk hostnya 126. Jadi belum ada. Jika jawabannya tidak atau belum, maka lanjutkan subnet lagi dengan 1 bit berikutnya ya. Kita coba kita lakukan subnet lagi nih. Nah, ini
Kita lanjutkan lagi nih yang 2 subnet ini ya. Hasilnya 2 subnet ya. Apakah ada yang perlu? Jika jawabnya tidak atau belum, maka lanjutkan melakukan subnetting lagi dengan 1 bit lagi. Jika masih belum lagi, terus diulangi ya. Sampai jumlahnya pas memenuhi yang efektif ya. Ini kita subnet lagi nih. Coba kita lakukan. Nah, ini yang subnet pertama kita pecah jadi 2 lagi nih ya. Perhatikan ini. Ini subnet mas bitcoinnya 25 menjadi 26 ya. Jadi induknya 1, kita pecah jadi 2, slashnya 26. Nah, IP angka pertamanya ini kita taruh di sini ya. Perhatikan angkanya 192.168.250/26. Nah, ini pecahannya pas di 64 nih ya. 0 sampai 127 pecahannya di 63 dan 24. Nah, 64 ini menjadi subnetworknya untuk pecahan yang kedua ini. Jadinya 192.168.2564/26. Kita lanjutkan yang ini ya, yang 192.168.25/28/25. Nah, kita pecah jadi 2. Kita tandai angkanya 128 dan 255. Pecahannya adalah 191 dan 192 nih ya. Nah, ini jadinya, ini perhatikan, slashnya 25 menjadi slash 26. Angka 128 ditaruh di sini ya. Angka 128. Jadi hasilnya ini. Berikutnya adalah ini. Angka 192 kita taruh di sini nih. Ya. Angka subnet mas bitcoinnya 25 menjadi 26. Nah, ini hasilnya ini. Nah, apakah ada yang perlu yang sesuai pas dengan jumlah-jumlah subnet ini? Nah, kita alokasikan ya. Kita alokasikan. Yang ini karena belum ada yang perlu, kita pilih yang paling atas, kita subnet lagi ya. Karena nah, yang di bawah ini kita alokasikan untuk ROM A butuhnya 40. Nah, ini kan 62 IP ya. Nah, yang kedua ini ROM B ya. Yang jumlahnya 60 dan ini ROM server jumlahnya 50. Ini kita subnet lagi untuk ROM A untuk user wireless yang memerlukan 10 user dan ROM B 25 user. Nah, ini kita subnet ini ya. Kita subnet lagi. Hasilnya gimana? Nah, ini hasilnya nih ya. Dipecah jadi 2, 0 sampai 31. Pecahannya yang kedua 32 sampai 63. Nah, ini nanti subnetwork untuk WLAN 3 adalah 192.168.25. Ini angka 32-nya ini kita taruh sini 32. Slashnya atau bitcoinnya yang tadinya adalah 25 di sisi sini menjadi 26 di sisi sini dan di sini menjadi slash 27 ya. Ini menjadi slash 27 ya. 24 induknya 24 terus 25 pecah lagi menjadi 26 di sini menjadi 27. Nah, yang slash 27 ini dipecah lagi nih jadi 2, 0 dan 15. Ini karena nggak ada yang membutuhkan, kita nggak alokasikan. 16 sampai 31 ini untuk ROM A WLAN 2 ya, 192.168.2516/28 karena di sini induknya 27 ya. Posisi sini 24, posisi sini 25, posisi sini 26, posisi sini 27, posisi sini 28. Nah, 28 ini ya kita terapkan. Ini jumlahnya adalah 14 IP, yang dibutuhkan adalah untuk 10 user untuk ROM A. Nah, ini kosong. Nah, sedangkan WLAN 1 fisikalnya kita gunakan untuk uplink. Ya, IP-nya kan dari ISP ya, IP address-nya kita set dengan DHCP client. Nah, ini kita
praktekkan sendiri ya di video tersendiri bagaimana mengalokasikan dan mengkonfigurasi di router MikroTik. Yang penting di sini metode subnetting grafik ya. Nah, kita realisasikan seperti ini. Ya. Ini untuk DHCP client sebagai uplink WLAN 1. ROM A ya perlu 10 user untuk wireless. ROM B perlu 25 user ya. Perlu 25 user ya. Ini ROM B. Tersedianya di sini kan sampai 30 user. Nah, berikutnya yang fisikalnya ini ROM A LAN 1 ya. Nah, ini ROM A LAN 1, ROM B LAN 2, ROM C LAN 3. Di mana Ethernetnya di sini Ether 1, Ether 2, Ether 3 ya. Ini ditandai dengan interface internet ya kalau di MikroTik RB931 atau HAP mini. Ya, ini berarti proses subnetting di subnet lagi atau sebutannya adalah variable length subnet mask VLSM ya. Hasilnya adalah seperti ini. Dipraktekkan nanti di video yang lain adalah seperti ini. Setiap intinya variable length subnet mask adalah suatu induk kelas C ya atau subnet di subnet dengan 1 bit, maka bit count-nya menjadi tambah 125, hasilnya adalah 2 subnet. Kalau belum pas ya, masih kebesaran, dipecah lagi nih, kita pecah lagi jadi 2. Ini kita pecah lagi jadi 2. Setelah cocok, nah memenuhi ini Kak, kita alokasikan ROM A, ROM B, ROM server. Nah, yang ini kebesaran nih, karena kalau kita taruh di suatu tempat, maka kelebihan tempat yang lain nggak kebagian. Nah, maka kita pecah lagi nih, pecah jadi 2. Nah, ini kita pecah lagi jadi 2. Nah, ini sisanya untuk keperluan yang lainnya. Ya, setiap ini pecahan jadi 2. Subnet masknya bertambah 1. /25 ditambah jadi /26. Kemudian inti dari subnetworknya, mencari subnetwork, induknya ini dipecah jadi 2. Pecahannya, angka awalnya inilah menjadi subnetworknya. Angka 0/25 jadi 192.168.250/25. Ini adalah subnetnya. Yang di pecahan kedua 192.168.25128/25 ini subnet yang kedua, karena belum perlu di subnet lagi. Pecahannya perhatikan di sini, setiap angka yang awal ini masuk menjadi subnetnya 128/26. Angka di sini 192/26. Angka di sini 32/27. Angka di sini 16/28. Ya. Ini kalau kita rincikan dengan hati-hati, maka proses VLSM atau subnetting metode grafik ini ya, variable length subnet mask menggunakan metode grafik ini sangat efektif dan tidak menimbulkan overlap alokasi IP address-nya. Demikian tadi rekan-rekan pembahasan variable length subnet mask yang memberikan solusi kebutuhan 5 subnet, di mana beberapa subnetnya memerlukan IP 60 IP address, 50 dan 40 ya. Begitu juga dengan teknik grafik memberikan akurasi dalam pembagiannya sehingga tidak terjadi overlapping dan pembagian lebih mudah dan lebih praktis. Mudah-mudahan rekan-rekan menguasainya. Jangan lupa di-share ke komunitas rekan-rekan. Dan apabila
Anda belum subscribe, saya ingatkan lagi ya, lakukan subscribe dan klik like ya. Dukungannya teman-teman untuk pengembangan channel SE Suwono ini. Apabila ingin selalu mengikuti updating channel ini yang kami upload, jangan lupa klik tanda loncengnya ya. Terima kasih telah menyaksikan video kami rekan-rekan. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.